oleh upone tok nih. Rantai entek, mentetek mungkin malah pecel ya. Nah, yang dimaksud itu orang Arab tuh kalau makan gini, supaya ngambilnya tidak berlebihan gitu loh. Itu cuma 3, artinya kira-kira ya 3 butir korma atau kalaupun gandum ya 3 kepal kecil. Itu makanannya Umar bin Khattab. Ketika ditanya, apa kata beliau? Sesungguhnya makan tuh cukup untuk menegakkan tulang punggung. Oleh upone tok nih. Rantai entek, mentetek mungkin malah pecel ya. Nah, yang dimaksud itu orang Arab tuh kalau makan gini, supaya ngambilnya tidak berlebihan gitu loh. Itu cuma 3, artinya kira-kira ya 3 butir korma atau kalaupun gandum ya 3 kepal kecil. Itu makanannya Umar bin Khattab. Ketika ditanya, apa kata beliau? Sesungguhnya makan tuh cukup untuk menegakkan tulang punggung. Pokoknya asal iso urip ngoten mawon kira-kira bahasanya Umar. Itu Umar bin Khattab jenengan berusaha melu-melu. Niki kelasnya beda nih. Termasuk ketika beliau menjadi khalifah itu, Umar bin Khattab itu, ya para fisiknya kuat beliau. Tapi orang yang kuat fisiknya bukan berarti tidak punya kelemahan. Beliau itu punya kelemahan satu, punya alergi beliau. Umar kan orang kaya. Jadi kalau Utsman itu kan bisnismen, pengusaha. Pengusaha beneran loh, ya. Bukan pengangguran banyak usaha ya. Jadi pengusaha betul ya. Utsman, Abdurrahman bin Auf itu pengusaha internasional bisnisnya. Kalau Umar bin Khattab itu properti. Cara tiang mriki sabuk galon. Cara tiang mriki. Terus tanahnya luas di mana? Jadi orang kaya. Nah, tentu orang kaya kan biasa makan enak. Nah, beliau itu kalau makan, orang sebagaimana orang Arab makannya dia dicampur sama minyak. Nah, kalau orang kaya minyaknya minyak zaitun, Pak. Nah, sing mar jenis minyak samin. Minyak curah nih cara mriki, bansos nih itu minyak samin. Lah, Umar niki kalau kena minyak samin alergi, diare, murus. Jadi dia harus minyaknya zaitun. Tapi satu ketika Madinah itu sedang kesulitan secara ekonomi. Sehingga mayoritas masyarakat itu makannya pakai minyak samin. Maka Umar bin Khattab kemudian berhenti tidak pakai zaitun. Meskipun dia mampu. Kenapa? Jenengi khalifah, pemimpin, itu harus yang terakhir merasakan enak, kata beliau. Padahal beliau itu setiap makan mesti murus. Sampai dikisahkan kulitnya itu menjadi kering bersisik. Gara-gara memaksa diri makan minyak samin. Tentu penjenengan tidak perlu ikut-ikut, balik lagi ini levelnya berbeda ini. Yang ini sampaikan, setiap orang punya kemampuannya sendiri. Ada yang segitu banyak kelebihannya, ada yang cuma sebagian saja. Ada juga sahabat itu poso rapatnya kuat, namanya Ibnu Mas'ud. Itu poso rapatnya kuat. Tapi Ramadan tetap poso. Maksudnya tidak seberapa kuat itu ya. Beliau bukan ahli siam, tetap siam sunnah juga, tapi tidak sebanyak sahabat yang lain. Tapi beliau sangat kuat dalam hal tilawah Quran. Makanya ahli Quran itu ya salah satunya Ibnu Mas'ud. Ada lagi yang kuatnya itu sholat. Salah satu contohnya tabi'in. Namanya Ali Zainal Abidin. Sehari 1000 rakaat. Itu memang kelebihannya di situ. Lah monggo penjenengan kelebihannya di mana? Jangan sampai belas boten enten. Tentu tidak mungkin semua. Jadi para sahabat pun beda-beda. Cuma yang pasti Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pohon korma, itu pada setiap bagiannya mesti ada kebaikannya. Ketika tumbuh seger niku nggih manfaat, minimal kena nggo. Ketika sudah kering pun dia tetap manfaat. Serabutnya bisa dipakai tali, pakai sapu, kemudian batangnya kalau dipotong bisa jadi tiang dan seterusnya dan seterusnya. Banyak manfaatnya. Bahkan sampai kalau korma niku Bapak Ibu, bijinya pun manfaat. Isi kurma niku itu digiling bisa untuk makan ternak. Meskipun dalam satu riwayat saya pernah menjumpai Fatimah dan Ali itu kan bukan orang kaya. Itu pas kesulitan makan itu yang dimakan itu adalah biji kurma yang digiling, dicampur sama tepung. Itu makanannya pernah satu masa Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka seperti itu pula lah seorang mukmin. Dia mesti memiliki keunggulan dari setiap potensi yang dia punya.
mungkin fisiknya, mungkin ilmunya, ibadahnya, apapun yang bisa kita maksimalkan. Tentu kita tidak kemudian merasa puas dengan amal yang sedikit atau yang minimal. Karena saya pernah menyampaikan tuh setiap orang nanti besok kan di yaumil akhir kan lewat sirat. Nah, sirat itu gelap, sebagaimana akhirat gelap. Penerangnya adalah amal. Yang jadi soal orang berangkat itu sendiri-sendiri, bukan sakit mulut. Makanya lama, di akhirat itu lama sekali. Nunggu giliran itu lama. Mulai dari yaumul mahsyar sampai perjalanan akhir terakhir, nyaris terakhir itu kan di surat. Yang munafik kayak mburi dewi, orang duwe center kok mburi. Ora oleh nunut. Di surat hadid kan disebutkan begitu. Nah, bagi yang minimal nih dalam hadis disebutkan, sing amalnya minimal suwiti banget. Itu cahayanya sebesar jempol kaki. Kadang menyala, kadang mati. Berkosong nih Pak. Insya Allah selamat Pak sampai pinggir. Tapi betul-betul. Karena di atas sirat itu ada kalung itu gantol. Kecantol, cantol, cuil kabeh Pak gitu yang di sebelah samping. Ya, artinya kita jangan berpuas diri dengan amal yang sedikit. Kita upayakan tentu sesuai kadar kemampuan kita. Semoga dengan itu Allah ridha, yang sedikit itu oleh Allah dilipat gandakan dalam bilangan yang tidak terhingga. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, korma itu disifatkan dalam Quran dengan kalimat thayyibah. Baik. Tentu baik dalam segala sisinya. Jadi korma itu secara pohon meskipun tidak ada buahnya sama sekali. Soalnya ditandur kan Selosari, betul-betul buah belas itu. Tapi di sawang itu tetap indah. Maka mukmin itu juga harus indah, Bapak Ibu. Maka hadisnya menyatakan, kalau menjumpai saudaranya mesti dandan riyen. Nabi pun kan tidak pernah tampil acak-acakan kan nggak pernah. Nabi itu selalu tampilnya rapi. Sholat saja kan kita salah satu permisalannya ketika sholat kan mesti rapi, bersih. Maka korma meskipun tidak ada buah itu dicari orang minimal untuk dekorasi, ditaruh di taman di depan hotel atau rumah mewah kan begitu. Apalagi ketika ada buahnya, tentu buahnya pasti baik. Dan kita tidak pernah menjumpai buah kurma yang kecut. Pernah yang kurma kecut Pak? Ada yang pernah menemui? Saya ingin tahu kalau ada kurma yang kecut seger, itu apa betul? Setahu saya semua kurma pasti manis. Sing sepo nggih mboten enten, nggih mesti legi. Itulah kurma. Maka Bapak Ibu sekalian, seorang mukmin itu yang mesti memiliki sifat kebaikan. Berapapun kadarnya. Baik kebaikan itu zahir maupun batin. Harus ada. Karena takwa itu kan zahir dan batin. Maka Bapak Ibu sekalian, mukmin itu semua keadaannya pasti baik. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ajaba li amril mukmin. Ajaib, menakjubkan urusannya orang beriman, keadaannya orang beriman. Inna amrahu kulluhu khair, semua keadaan urusannya itu baik. Walaisa dzalika ahadin illa lil mukmin. Enggak ada yang model seperti itu. Enggak ada yang keadaannya semua baik selain mukmin. In asobathu sarra, kalau dia mendapatkan kelonggaran, syakar, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, dan syukur itu baik buat dia. Wa in asobathu dharra, kalau dia mendapatkan kesempitan, sumpek ruwet dalam urusan hidupnya, sabara, maka dia sabar. Fakana khairul lahu, dan sabar itu baik buat dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, urusan hidup kan namung kalih toh. Menak mboten menak, longgar sumpek, namun itu tok saja di urusannya. Nah, sementara mukmin itu selalu baik. Ketika sumpek sabar, ketika longgar syukur. Maka tentu mukmin senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, meskipun tentu melakukan kebaikan tidak mesti bentuknya aktif, memberi kan tidak. Sabar itu kan seringkali pasif diam. Maka saya menyampaikan yang namanya amal itu tidak mesti bersifat
aktif, ada kalanya pasif. Ada kalanya tidak berbuat apa-apa. Maka dikatakan amal itu adalah fi'lul amal, tarkul amal. Melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Itulah mukmin. Senantiasa dia baik. Ketika susah, sabar, nggak ngamuk misalkan. Itu kan meninggalkan ngamuk. Maka itu adalah amal dan itu baik. Maka Bapak Ibu sekalian, karena kebaikan itulah, jadi setiap keadaan hidupnya itu selalu baik, tentu kadarnya tiap kita akan beda. Maka ketika dia dimasukkan, maka dia dimasukkan surga oleh Allah. Karena surga itu kan baik. Maka yang ditampung cuma yang baik-baik saja. Dan yang unik ketika orang masuk surga disambut oleh malaikat yang menjaganya, itu ada ucapannya. Dan ucapan itu menunjukkan kenapa dia masuk surga. Maka Allah mengatakan di surah Az-Zumar ayat 72, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya dibawa ke surga itu berombongan. Maka memang sejak di dunia itu ada rombongan yang soleh. Karena besok tengah akhir itu di rombongan. Teng rokok di rombongan, masuk surga juga rombongan. Tidak ada sendiri-sendiri. Hatta idza ja'uha waftihat abwabuha. Sehingga ketika mereka sampai di surga itu, pintu-pintunya sudah terbuka. Wa qala lahum khazanatuha. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga pintu surga itu. Apa kata mereka? Karena namanya malaikat Ridwan ya. Salamun alaikum. Selamat atau kesejahteraan atasmu. Tibtum. Dari kata toba. Toba itu menjadi kalimat toyib. Maknanya baik. Makanya orang yang ngobati disebut tobib. Tibun. Itu kan obat. Karena orang diobati kan supaya menjadi baik. Maka tibtum itu maknanya memang kesejahteraan atasmu terjemahannya. Tapi secara bahasa ini bisa dimaknai kebaikan. Jadi bahwa orang itu masuk surga itu ya karena kebaikan yang kamu produksi dulu di dunia. Baik kebaikan itu bentuknya amal yang zahir ataupun yang batin berupa iman dan keyakinan. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu ke dalam surga ini sedangkan kamu kekal di dalamnya. Kalau di ayat lain bahasanya begini, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh malaikat. Baik lagi. Jadi harus baik dulu. Yaqulun, dikatakan kepada mereka, salamun alaikum, kesejahteraan atasmu. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga bima kuntum ta'malun, disebabkan oleh amal yang kalian lakukan. Maka kembali Bapak Ibu sekalian, betul bahwa masuk surganya manusia bukan karena amal. Tapi kebaikan, amal kebaikan itu adalah sebab kita dimasukkan ke dalam surga, bukan harganya ya. Maka Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita kemudian untuk senantiasa mengikhtiarkan kebaikan-kebaikan yang banyak pada diri kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini kita selesaikan hari ini saja. Beberapa saya lewat yang tidak terlalu penting karena hampir sama. Jadi yang harus kita pahami juga, kurma itu memiliki perbedaan antara satu dan yang lain. Beda dalam hal bentuknya, jenisnya, kemudian rasa buahnya dan macam-macamnya. Jadi tidak sama kurma itu. Varietas yang sama pun kualitasnya beda. Antara kurma satu dan yang lain varietasnya juga banyak. Itu yang harus kita pahami. Mukmin itu jenis macam-macam. Termasuk kualitas masing-masing kita. Ada jenis mukmin itu sing ahli ibadah. Nek jari ini Gus Bahar atau goblok kan begitu nek jari Gus Bahar ya.
Ada yang alim tapi males, rotok males ibadah kan begitu. Ada juga model begitu. Ono sing rotok-rotok fasik dan seterusnya. Dan masing-masing yang alim itu pun juga kelas-kelasan. Ada yang alimnya sedengan, yang alim banget, ya sekedar ngerti kan begitu Pak. Ada yang ahli ibadah sedengan luar biasa, taat. Masing-masing kita beda Bapak sekalian. Sama seperti pohon korma. Maka Allah mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian di di surah Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara hamba-hamba kami yang baik. Maksudnya kitab ini ya Quran ya, kitab samawi yang lain. Faminhum, maka di antara mereka ada yang dzalimu li nafsih, mendolimi diri sendiri. Jadi tiang mukmin itu gimana sih ada yang dolim. Saat ini kan kata malahan itu. Ngaku nih Islam dolim ora karu-karuan. Lah ini repot nih. Ya semoga tidak sampai rusak akidahnya, tetap lurus tauhidnya. Masuk neraka pasti si model begini ini. Tapi insya Allah ada saatnya besok diangkat dimasukkan ke dalam surga. Kan orang masuk surga itu kan jalannya kan dua. Ada tiga maaf. Yang satu tanpa hisab masuk surga, yang kedua dihisab masuk surga, dihisab neraka dulu baru masuk surga, kan begitu caranya masuk surga itu ada tiga. Nah, itu yang pertama. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan sedengan. Rasa-rasanya kita ya sedengan. Sedengan itu nggih luas Pak. Sedengan banget, sedengan luwung ya begitu. Tapi pertengahan. Wa minhum sabiqu bil khairat, dan di antara mereka itu ada yang dahulu mendahului di dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Biidznillah, tentu semua itu dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah fadl atau karunia yang besar. Maka Bapak Ibu sekalian, monggo. Tentu kita harus memilih kan. Kelompok yang pertama, yang dolamu anfusahum tadi, mendolimi diri sendiri. Yang kedua, muqtasid, pertengahan. Atau yang fastabiqul khairat. Monggo. Tentu masing-masing balasannya berbeda. Seperti korma Pak. Korma ini nek ajwa, kualitas premium, regane yo larang Pak. Bungkusnya nggih mesti sae. Tapi nek kurma ini kurma corah Pak, dia kayak karung Pak. Regane nggih beda. Ya kira-kira seperti itulah keadaannya mukmin. Ini terakhir Bapak Ibu saya menutup, karena yang lain hampir sama sesungguhnya, ada 17 tapi hampir sama. Jadi kurma itu termasuk pohon yang kuat, tabah. Tabah menghadapi penderitaan. Dan mukmin rata-rata yang menderita, Pak. Rata-rata nih. Setidaknya pernah mengalami menderita. Dan menderita ini penting, Pak. Karena kalau jenengan tidak pernah menderita, ini kok bahaya. Fir'aun itu tidak pernah menderita, pilek pun betul pernah, gebres bisa dari pernah jadi Fir'aun itu. Mungkin riwayatnya ngaten. Fir'aun itu jangankan sakit, Pak, gebres pun betul pernah. Jadi ngerasanya loro kira nanti, akhirnya nganggep mergo sehat terus wae, Pak. Ana Rabbul Alamin, aku itu Tuhan semesta alam. Jarine Firaun kan begitu. Karena gak pernah loro. Makanya jenengan iki sok-sok loro atau bunak balik loro disyukuri mawon. Insyaallah jenengan boten kados Firaun ngaten mawon to. Nah, pohon kurma itu pohon yang kuat, Pak. Kena angin boten gampang ambruk gitu. Kalau badai di Arab kan luar biasa banter, Pak. Alhamdulillah belakangan enggak pernah dulu, Pak. Saya pernah tahun berapa itu angin tuh masuk Masjidil Haram. Betul, tiang itu cekelan cagak, ini bukan katut. Anginnya gede, Pak. Saya belum pernah mendengar, sudah bertahun-tahun ini di Arab. Damai terus belakangan ini. Sekitar tahun berapa nih, 90-an sekian.
menjelang 90 sekian tuh uang ini gede juga Pak bolak balik. Nah pohon korma itu betul kondisi dingin ya urip. Padahal kalau lagi dingin kan kadang kalau ada esnya di sana. Kering juga tidak segera mati. Itu pohon korma. Pokoknya tidak gampang mati dia begitu sudah itu. Maka seperti itulah mukmin. Kalau imannya sudah tumbuh, mendapatkan goncangan angin yang kencang kan begitu, udara yang dingin, itu tetap bertahan, tidak mati. Jadi jangan sampai pohon iman. Karena Nabi Allah kan mengatakan kalimat thayyibah kan kasyajaratin thayyibah, kan pohon yang baik. Maka pohon iman itu mesti kokoh Bapak Ibu sekalian. Dan pasti iman itu akan mendapatkan ujiannya sebagaimana pohon kurma diuji dengan angin, dengan cuaca dingin dan panas, termasuk kekurangan air. Maka di surah Al-Baqarah Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami akan berikan kalian cobaan dengan segala macam, kata Allah. Minal khauf, dari jenis ketakutan, takut hilang jabatan, gitu. Takut zaman dulu dicap es krim masuk penjara kan begitu, kata Pak Bukhari dulu. Minal khauf wal ju' dan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, begitu juga keamanan jiwa kita, wasamarat, dan buah-buahan, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ini lengkap ini di saudara-saudara kita yang di Gaza itu lengkap nih. Gitu Pak, lengkap semua ada. Takut, lapar, kekurangan harta, jiwa tidak selamat, itu semua lengkap di Gaza. Pak, tapi kata Allah bahwa basyirus sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, membersamai orang yang soleh. Alladzina idza asabathum musibah. Siapa yang sabar itu? Orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu bukan cuma berhenti di lisan, tapi sampai ke dalam hati. Yakin, inna lillah, semua itu miliknya Allah. Wa inna, semuanya itu ilaihi raji'un, mesti kembali kepada yang punya. Jadi manusia itu tidak pernah memiliki, manusia itu cuma menggunakan, memanfaatkan. Nah, maka kata Allah berikutnya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-nya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Maka kalau ingin sempurna keberkahannya, berkah sering kula matur dhateng panjenengan tidak mesti hidupnya sugih longgar. Berkah niku anteng di atas syariat Islam. Anteng di atas iman itu barokah. Ketika kita menghendaki mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, kita menghendaki berharap selalu diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga tidak gampang-gampang tersesat atau salah pilih dalam segala urusan. Maka tadi Bapak Ibu sekalian, ya kita mesti menjadi orang-orang yang sabar di atas iman. Dan ketika musibah menimpa kita, yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya di lisan, tapi juga sampai ke dalam hati kita. Maka Bapak Ibu sekalian, demikian. Terakhir ini, pohon kurma itu semakin tua makin berkualitas. Jadi bukan berarti nek tuwek matine tuwek mesti mati elek itu mesti. Kan kadang-kadang tiang niku mikirnya mungkin api umurnya radowo. Ya bisa jadi betul. Karena khawatirnya kalau umurnya panjang nanti malah maksiat di masa tuanya. Kan ngoten to nggih. Tapi belum tentu juga kalau umurnya panjang dia jelek. Begitu juga mati nom kan kathah matine ra karu-karuan niku. Karena yang penting bukan mati itu tua atau mati muda, tapi bagaimana kemudian amalnya. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Busra. Jadi beliau itu berkata, Abdullah bin Busra itu, Ana Arabi qal, ada seorang Arab Badui itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah,
Man khairun nas, siapa manusia yang paling baik? Maka dijawab oleh Nabi, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan itu banyak contohnya. Sahabat yang paling termasuk terbanyak meriwayatkan hadis kan namanya Anas bin Malik. Itu umurnya lebih 100 tahun. Tapi soleh. Kalau yang zaman-zaman sekarang misalkan Dr. Muhammad Natsir itu 84 tahun beliau umurnya. Dr. Yusuf Qaradawi itu hampir 90 tahun usianya. Termasuk kemarin yang barusan syahid pas perang Suriah itu Syekh Al-Buti itu meninggal pada saat, jadi syahidnya itu pada saat taklim ngaten iki mulang. Terus ada bom di depan masjid. Walau alam ini, meskipun beliau itu memang dalam tanda petik memang pangsu walih nggih. Dakwah itu banyak manhajnya nggih. Ada manhaj yang membersamai orang fasik. Ada yang manhaj membersamai wong soleh, si membersamai wong fasik niku Nabi Isa. Saya itu nabi itu seperti tabib, mengobati. Maka tugas nabi itu mengobati yang rusak, rusak imannya, rusak amalnya, orang-orang fasik. Kalau Nabi Yahya itu senang dakwah yang soleh. Wong soleh itu juga butuh untuk dibina, didampingi supaya semakin baik. Ulama juga begitu, ada yang keras kepada penguasa. Ada yang dalam tanda petik memberikan dakwahnya secara lemah lembut kepada penguasa. Semua ada manhajnya sendiri. Nah, Syekh Al-Buti, ini beliau itu kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu salah satu di antara imam besar mazhab Hanafi. Ulama terakhir gitu. Itu memang memilih untuk memberikan nasihat kepada penguasa yang namanya Al-Asad ya, Hafiz Al-Asad namanya. Ya. Tapi beliau ulama model begini sering disalahpahami oleh umat yang mungkin ilmunya masih belum sampai. Nah, bomnya ditaruh di depan masjid, ngebom masjid itu benar-benar. Apalagi ngebom masjid ulama besar sedang ngajar. Tapi memang ya Allah menghendaki beliau mati dalam keadaan terbaik, dalam keadaan sedang taklim. Dan matinya juga insya Allah mati syahid. Nah, kembali kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian kita meneladani keberadaan pohon kurma. Intinya adalah bagaimana kita memelihara iman tauhid kita tidak pernah rontok seperti pohon kurma tidak pernah rontok daunnya. Dan bahwa kita senantiasa berusaha untuk menyampaikan kebaikan, melakukan kebaikan, sehingga manfaatnya dirasakan yang pasti oleh diri kita sendiri dan juga bisa dibagikan manfaatnya kepada orang lain. Dan itu kita lakukan terus istiqomah sampai usia senja kita besok. Meskipun usia tua itu identik dengan duduk-duduk saja, semoga diberikan sehat terus sehingga sampai tua pun masih bisa beraktivitas sebagaimana orang yang masih muda. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.